Materi pemrograman SQL kali ini adalah tentang stored procedure. Mari kita mulai USM kuliah online. By definition, stored procedure itu adalah seperti namanya, yaitu adalah sebuah prosedur atau subroutine, kumpulan baris program yang disimpan di database ya, yang stored di database. Jadi seperti namanya stored procedure. Isinya apa di dalam stored procedure itu bisa berisi query, bisa berisi pemrograman seperti biasa, ada variabel, ada looping, ada if gitu ya, atau bisa gabungan keduanya. Yang pasti jika kita bandingkan dengan view, ini akan memberikan sesuatu yang lebih kaya, lebih banyak, lebih rich feature-nya, tetapi jika dilihat juga nanti secara pemakaian justru menjadi terbatas. Untuk sintak ini agak sedikit menyulitkan ya, karena yang spesifik untuk store procedure sebenarnya tidak banyak, Anda bisa lihat di sini. Tetapi nanti isi store procedure-nya sendiri, pemrogramannya sendiri akan ada banyak sekali sintaks-sintaks yang baru karena kita seperti mempelajari bahasa pemrograman yang baru sama sekali. Saya hanya akan memberikan contoh, saya tidak akan membahas satu persatu perintah di sana gitu ya, declare variabel, kemudian if, looping seperti apa, saya tidak akan bahas spesifik ya, termasuk cara pakainya nanti ada sedikit masalah, saya akan tunjukkan nanti di bagian delimiter. Sekarang sintak dasar ya, untuk melihat prosedur yang ada di database kita bisa menggunakan perintah semacam ini, show prosedur status where db sama dengan diikuti dengan nama database kita. Tentunya ini kalau dengan asumsi bahwa Anda menggunakan command prompt. Ya, jadi kalau pakai command prompt Anda bisa pakai perintah seperti ini, karena kalau pakai UI Anda bisa tinggal paling biasanya apa refresh gitu ya, pilih database di refresh atau semacamnya, Anda sudah bisa melihat apakah prosedurnya terbentuk atau tidak. Lalu kemudian untuk menghapus pakai perintah seperti ini yang lebih aman, drop procedure if exists. Pertambahan if exists ini sebenarnya untuk menjaga supaya tidak terjadi error. Jadi kalau nggak ada tidak akan terjadi error, tapi kalau ada dia akan hilang. Jadi ini cara yang lebih aman. Lalu untuk memanggilnya bisa beberapa cara, yaitu dengan call, ya kata kunci call, lalu diikuti dengan nama store prosedurnya, call nama store prosedurnya, atau call nama store prosedur diikuti dengan kurung buka, kurung tutup. Dua ini bisa saling dipertukarkan kalau memang store prosedur tersebut tidak memiliki argumen, tidak memiliki parameter. Tetapi jika store prosedur tersebut memiliki parameter, maka kita harus memanggilnya dengan cara seperti ini ya, menyesuaikan tentunya. Ya, kalau ada satu parameter ya beri satu, kalau ada dua beri dua ya. Jadi seperti ini call nama prop, membuka parameternya dimasukkan di sana. Lalu kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa dengan memiliki dengan memiliki cara pemanggilan seperti ini ya, call namanya, maka kita tidak bisa menggabungkan ini dengan query. Jadi ini berbeda dengan view, di mana view itu bisa masuk dalam query ya, menjadi tabel virtual. Di sini tidak, dia menjadi sesuatu yang hanya bisa dipanggil seperti ini kemudian selesai. Anda tidak bisa menggabungkan dengan query. Jadi ini adalah bisa dibilang kelemahan atau kekurangan dari store procedure. Tetapi kelebihannya kita bisa lihat bahwa isinya bisa sangat-sangat kaya jika dibandingkan dengan view. Ya, itu adalah kelebihannya. Lalu ada satu hal yang perlu saya bahas khusus untuk cara pemakaian ya. Ada konsep namanya delimiter. Delimiter ini adalah suatu cara untuk mengakhiri query. Ya, mengakhiri query. Kalau ada yang pernah pakai query menggunakan query pada MySQL, Anda tahu bahwa perintah Anda tidak akan dianggap selesai ketika Anda ngetik lalu tekan enter, itu tidak dianggap selesai, tapi Anda akan dianggap selesai ketika Anda memberikan titik koma lalu enter. Itu baru dianggap perintah Anda selesai. Nah, nanti yang jadi masalah adalah ketika Anda membuat store prosedur, perintah di dalam store prosedur itu nanti akan ada tanda titik koma. Maka Anda harus memberikan delimiter sementara untuk
agar Anda bisa membuat store prosedur. Jadi supaya Anda bisa masukkan titik koma ke dalam store prosedur tersebut, Anda harus memberikan delimiter sementara. Yang perlu diperhatikan nanti setelah dipakai, jangan lupa untuk mengembalikan delimiter menjadi yang kondisi defaultnya. Ini sebenarnya berlaku baik untuk mereka yang menggunakan GUI maupun menggunakan command prompt, tapi sangat terasa bagi mereka yang menggunakan command prompt. Ya, saya berikan sedikit contoh. Ini sebenarnya tidak eksklusif tentang store prosedur, tetapi kita bisa lihat bagaimana efeknya perubahan delimiter ini. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah database Nodewin. Saya menggunakan database Nodewin. Kalau saya berikan perintah seperti ini, misalnya custom first name gitu ya, first name, last name from customers. Ini kalau saya enter, dia akan memberikan hasil ya. Perintah delimiter itu nanti fungsinya adalah seperti ini. Delimiter misalnya, sebenarnya ini bebas ya, tidak harus ini, Anda bisa pakai cara yang lain. Ini contohnya saya pakai dolar-dolar. Ya, dengan asumsi dolar-dolar tidak akan dipakai pada store prosedur saya. Sekarang kalau saya memberikan perintah first name, last name from customers, kalau saya gunakan tanda titik koma di belakang, saya enter, dia dianggap belum selesai. Ini baru selesai kalau saya memberikan tanda dolar-dolar lalu enter. Ya, seperti itu. Tentunya sebetulnya yang diharapkan adalah Anda langsung menuliskan dolar-dolar di belakangnya seperti biasanya. Nah, jadi perintah delimiter ini akan menggantikan bagian akhir dari query Anda. Ya, karena kita berharap bahwa kita akan tetap menggunakan delimiter standar setelah kita membahas prosedur, maka ada baiknya tambahkan perintah ini nanti setelah Anda membuat store prosedur delimiter titik koma, maka kita kembali lagi, kalau kita membuat query, kita bisa menggunakan tanda titik koma seperti ini. Ya, jadi itu adalah efek ketika kita menggunakan perintah delimiter. Ya, kita butuh untuk mengubah bagian akhir dari query, pengakhir query ya, batasan untuk mengetahui query atau tidak. Ya, jadi buat yang membuat dengan store prosedurnya nanti dengan command prompt, jangan lupa untuk mengembalikan delimiter. Sekarang kita akan masuk ke bagian contoh. Karena kita memang sudah tidak, bagian ini sudah tidak masuk ke dalam praktikum, maka kita akan melakukan sedikit demo-demo, ya sebagian kadang kita akan menemui gaya yang seperti saya lakukan ketika saya mengajar praktikum. Baik, ini semua akan dicoba dengan menggunakan database Nodewin, ya. Jadi silakan direstore ulang database dan data dari Nodewin. Yang pertama saya mau membuat store prosedur ya yang sederhana ya. Ini hanya nanti mengambil, menselect semua dari tabel customer. Sudah saya siapkan codingnya seperti ini ya. Jadi perhatikan di sini saya memberikan secara spesifik delimiternya apa ya. Saya jalankan, saya run yang selection. Jadi kayak jalan 1, create prosedur SQL customer begin select bintang from customer n, affected terus 0 ya, karena memang nggak melakukan apa-apa. Sekarang saya coba panggil dengan call sp all customer. Ini kalau saya jalankan, saya lupa, belum saya berikan perintah ini. Nah ini hasilnya ya. Jadi tadi jangan lupa ya, delimiternya dikembalikan dulu sebelum Anda bisa pakai perintah seperti biasa. Ya, ini adalah SQL customer karena isinya itu memang hanya mengambil select bintang from customer.
Strukturnya store prosedur sendiri bagaimana? Kita mulai dengan create prosedur, namanya apa, ya. Untuk menghapus kita pakai drop prosedur ya nanti. Lalu kemudian begin, end, itu di awal dan di akhir dari store prosedur. Isinya taruh di tengahnya. Isinya bisa macam-macam, bisa coding nanti, ya, coding seperti Anda bahasa pemrograman biasa atau bisa query-query seperti ini. Ini yang basic. Tentunya ini ya hanya berguna ya kalau Anda cuma nge-call kalau Anda bikin store prosedur tapi isinya cuma select tidak ngapa-ngapain, tentunya ini bukan sesuatu yang mau kita pelajari atau mau kita gunakan. Oh ya, tadi untuk melihat seperti saya bilang, Anda bisa melihatnya kalau dari GUI, Anda bisa klik kanan, refresh, nanti akan muncul di sana ada SP all customer ya. Store prosedur biasanya disimpan dengan awalan SP underscore gitu ya. Mirip view, depannya ada VW. Lalu kalau Anda pakai command prompt, Anda bisa pakai perintah show prosedur status ya seperti ini. Tapi Anda bisa batasi dengan where, sebentar saya lihat, db sama dengan where db sama dengan nodewin. Ini dari nodewin yang barusan saya buat. Oke, lalu berikutnya ini ada membuat customer by state. Sekarang saya bisa mengambil customer tapi dengan menentukan state-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini di sini saya mulai memberikan sesuatu parameter ya. Kata kuncinya seperti ini, in. Sebenarnya ada nanti kata kunci yang lain, out dan in out, tapi saya hanya membahas yang in. Ya, artinya dia sebagai input. In, lalu kemudian nama variabelnya, nama parameternya, lalu tipe datanya. Di sini misalnya varchar 50 karena tipe datanya nanti adalah sebuah teks. Nah, di sini perintah select yang tadi, select bintang from customer, saya modifikasi menjadi seperti ini, select bintang from customer where state province sama dengan var state. Jadi dia akan mengambil sesuai apa yang ada di parameternya ya. Saya coba jalankan translation. Oke, tadi namanya adalah customer by state. Ini saya jalankan dulu dari meter tanda tanyanya. Oke, sekarang yang ini ya. Kalau aspek customer by state, kalau saya jalankan, ini hasilnya adalah tidak ada yang jalan. Ya. Coba sekarang translation. Oops, maaf, saya. Nah, ini. Jadi kalau aspek customer by state, incorrect number of arguments for procedure. Ya. Expected 1, got 0. Jadi di sini mestinya ada satu parameter, tapi saya tidak memberikan parameter apapun. Ya. Mestinya ada satu parameter dengan nilai varchar 50, sebuah teks ya, maksimal 50. Saya tambahkan misalnya ny ya. State-nya yang di data itu kan state di Amerika, salah satunya adalah New York. Kanan translation. Dia menampilkan yang dari NY atau New York. Misalnya dari Wisconsin, WI, kita coba lihat hasilnya yang dari WI ya, state province-nya di WI. Ya, ini kita sudah mulai bisa lihat bedanya ini dengan view. Kalau view kita tidak lagi bisa atau kalau kita manggil view-nya sendiri itu akan tidak bisa berubah. Kita bisa mengubahnya dengan where, ya. Tetapi view dasarnya sendiri tidak pernah berubah. Beda dengan store prosedur. Kita dengan parameter maka kita benar-benar bisa mengubah resultnya ya, hasil keluaran dari store prosedur itu bisa berubah. Tapi ya seperti saya bilang hanya bisa seperti ini caranya gitu ya, dengan call gitu. Lalu kita coba berikutnya ya. Ini adalah dengan menggunakan dua buah parameter.
ya, var1 dengan var2. Tapi sekarang kita mulai lihat hasil yang atau perintah yang berbeda, ya. Di sini perintahnya ada perintah declare. Declare ini adalah deklarasi variabel. Jadi di sini saya memberikan satu lagi variabel baru, namanya adalah hasil. Declare hasil, tipe datanya adalah integer. Untuk memberikan nilai, biasanya kita cuma kalau di pemrograman kita bisa ya perintah seperti ini, hasil sama dengan var1 plus var2, tetapi di sini kita harus pakai kata kunci set di awalnya. Set hasil sama dengan var1 plus var2. Ini artinya nilai var1 dengan var2 terus nanti diberikan kepada variabel hasil. Dan nanti untuk mendapatkan atau menampilkannya itu kita kasih perintah select hasil, ya, supaya nanti ketika kita jalankan prosedurnya itu ada hasilnya, ya, ada semacam tabel sebagai hasilnya. Kita coba jalankan di sini, ya, run seleksi. Saya run, tidak ada masalah. Saya coba untuk menggunakannya sebagai jumlah. Tadi ada dua variabel, tipenya adalah integer, jadi dua buah angka. Saya coba kalau sebagai jumlah 5,10, jalankan hasilnya adalah seperti ini, ya, 15. Jadi apa namanya, dia menjumlahkan dari dua variabel ini, kemudian karena tadi namanya adalah hasil, maka di sini juga judul kolomnya adalah hasil. Seperti itu. Yang ini adalah pemrograman, ya, murni pemrograman. Kita bisa lihat di sini ini ada pemrograman declare variabel lalu melakukan penjumlahan. Ya, tentunya kalau sudah seperti ini Anda bisa juga mengurangi, mengalihkan, dan membagi dan segala macamnya. Tipe datanya menyesuaikan dengan apa yang tipe data tersedia di database. Lalu berikutnya adalah bagaimana jika kita melakukan if, kita menggunakan if. If itu, nah, seperti ini, ya. If itu sintaknya kurang lebih seperti ini. Jadi seperti biasa kita bisa if, bisa else, dan kita juga bisa else if. Nah, mungkin yang berbeda di sini adalah if itu harus diakhiri dengan kata kunci and if, ya. Berarti kan else if-nya itu ngambung, nggak ada spasinya, sementara and if itu justru ada spasinya dan diakhiri dengan titik koma. Ini adalah prosedur untuk membandingkan dua variabel integer masih sama, ya, apakah mereka lebih kecil, ya, yang pertama itu apakah lebih kecil dari yang kedua, atau malah lebih besar, atau dia sama saja. Saya coba jalankan run selection. Oke, ya. Kita coba jalankan. Yang pertama lebih kecil, ya, sesuai dengan perintahnya. Kalau 5,10 berarti var1 adalah 5, var2 adalah 10. var1 dibandingkan dengan var2, dan ini lebih kecil. Lalu kalau kita balik, misalnya, atau maksudnya nilainya kita ubah, ya. Jadi di sana 50 dengan 10, maka dia lebih besar, ya. var1-nya 50, var2-nya 10, dia akan masuk ke else if ini, ya. Dia lebih besar. Lalu yang terakhir, kita coba ubah dia supaya nilainya sama. Dia sama, ya, 50 dengan 50. Sekali lagi, di sini dianggap sebagai kolom hasil karena kita buat di sini select hasil. Ini adalah if, ya. Kalau kita buat if, bagaimana kalau membuat perulangan? Nah, ya, perulangan itu ada beberapa macam sebenarnya, tapi saya pakai cara yang menurut saya sintaknya cukup sederhana, yaitu while, ya. Di sini kata kuncinya adalah while, syaratnya apa, lalu do, ya, lalu diakhiri dengan and while. Seperti biasa, karena ini perulangan, maka di sini syaratnya variabel yang kita gunakan di syarat itu suatu ketika harus kita ubah. Ya, maaf, harus kita ubah supaya suatu ketika dia bisa tidak memenuhi syarat dan dia harus ada nilai awalnya, ya. Ini standar seperti while pada umumnya. Ini saya gunakan untuk membuat perkalian. Seperti kita tahu, perkalian pada dasarnya adalah penjumlahan
sebanyak sekian kali gitu ya. Jadi variabel 2 ini untuk berapa kali dia diulang, lalu nilai ditambahkan adalah variabel 1. Ini saya jalankan. Kita buat, kalau perkalian kita buat angka kecil aja, 5 kali 5 misalnya, ya. Hasilnya 25, 5 kali 15, mestinya hasilnya 75. Nah, seperti ini. Itu adalah untuk perulangan ya. Sekali lagi sebenarnya ada 3, ini saya pakai cara yang paling mudah. Nah, tadi sudah kalau kita pakai query, kalau kita pakai programming, sekarang bagaimana jika query-nya digabungkan dengan programming? Nah, kodenya jadi bertambah rumit di sini ya. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah kursor, ya kursor for. Jadi kita harus mendeklar variabel kursor. Variabel kursor ini fungsinya nanti kita gunakan semacam apa ya, koneksi ke data tersebut. Ya. Lalu kemudian nanti harus ada bagian ini, declare continue handler for not found. Jadi ini kalau nanti datanya sudah nggak ada, bagaimana? Jadi kursor ini ketika nanti sudah tidak ketemu data, itu apa yang dilakukan, gitu ya. Biasanya konsepnya adalah seperti ini. Ya. Kita membuat perulangan, ya, lalu sebelum perulangan kita membuat satu variabel, misalnya di sini variabel selesai, gitu ya. Selesai sama dengan 0. Syaratnya perulangan itu akan berjalan kalau selesai masih sama dengan 0. Nah, kemudian tadi di kursornya declare continue handler for not found set selesai sama dengan 1. Jadi ketika sudah tidak ada data lagi kursornya, maka dia dengan sendirinya akan nilainya adalah 1, maka dia akan keluar dari looping ketika kita mau lihat semua data. Konsepnya seperti itu. Ya. Lalu untuk mengambil datanya sendiri ada perintah fetch. Ya, di fetch si kursornya lalu ditampung di variabel. Nah, variabel ini ya itu menyesuaikan dalam artian kalau di sini misalnya select job title state province, berarti ada 2 field yang kita ambil dari tabel tersebut, maka di sini kita harus menyediakan 2 buah variabel penampung. Variabel penampung ini juga tipe data yang sesuai dengan apa yang ada di tabelnya. Jadi kalau job title misalnya di sini varchar, ya kita buat tipenya varchar. Tapi kalau misalnya job title ini tipenya integer, maka variabelnya juga harus integer. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian setelah fetch-nya itu di dalam looping ya, fetch-nya di dalam looping. Lalu kalau kita sudah selesai loopingnya, maka berikan perintah close kursor ya, supaya koneksinya itu ditutup ya. Dimulai dengan open dia sebelum masuk ke looping tadi, lalu setelah looping kita close atau apapun kalau kita sudah memang selesai dengan database kita close. Jadi ini gabungan antara coding dengan melihat ke database ya dengan query-nya. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada 2 variabel ya, variabel hasil dengan selesai. Ini gunanya hasil itu nanti untuk hasil ya, kita mau menampilkan hasil dengan jumlah angka. Lalu selesai ini adalah variabel bantu seperti tadi saya sudah bahas untuk menandakan apakah kita masih perlu melakukan looping atau tidak. Sel 1 dan sel 2 variabel untuk menampung data. Saya mengambil job title dengan state province yang kebetulan tipe datanya sama-sama text. Declare kur 1 itu mendeklar kursor ya, declare kur 1 kursor for select ya. Setelah for ini ada perintah query select biasa, Anda boleh tambahkan word dan segala macam di sini. Lalu declare continue handler for not found set apa ya, ini bagaimana setelah tidak ada lagi data. Lalu open kur 1 ini untuk membuka kursor, kita mulai koneksi ya, set hasil 0 untuk keperluan pemrograman, lalu set selesai sama dengan 0 supaya nanti setelah selesai pembacaan data kita akan keluar ya. Lalu looping dilakukan while selesai sama dengan 0 dibatasi dengan end while. Jadi loopingnya
ada di dalam bagian yang ini ya. Dalam looping apa? Saya fetch. Dan saya fetch kur 1 into sel 1, sel 2. Ya, jadi dua nilai ini untuk satu baris data pada tabel customer, saya tampung di sel 1 dan 2. Tentunya itu secara otomatis akan dimulai dari baris pertama, lalu ketika kita fetch lagi, itu jadi baris kedua, dan seterusnya. If selesai sama dengan 0, artinya ada data. Ya. Lalu di sini codingnya adalah saya mau memeriksa kalau job title-nya itu owner dan state province-nya itu sesuai dengan apa yang saya tentukan di parameter, maka hasilnya saya tambah 1. Ya, nilai variabel hasil saya tambah 1. Nanti akan melakukan looping untuk setiap baris data. Ya, ini berulang terus. Lalu setelah selesai, dalam artian tidak ada lagi baris data yang dibaca oleh kursor, maka dia menjalankan close kursor, lalu saya select hasil. Jadi memang tampaknya masih seperti tadi, satu kolom, satu row ya. Ini saya jalankan. Seperti ini. SP owner by state. Ya, jadi ini menghitung jumlah customer yang owner pada state yang saya pilih. Misalnya seperti ini, maka dia, berarti nggak ada owner di New York, di NY ya. Coba owner di CA. Tidak ada juga. Gimana yang ada owner? Nah, ini saya coba lihat datanya, select bintang from customers. Yang pertama ini owner ada di WA ya. WA, kita coba SP owner WA. Ya, ada 2. Ya, benar apa enggak nih? Kita coba lihat. Ya, select bintang from customer. State province sama dengan WA. Kita jalankan. Ada 2 dan kebetulan dua-duanya owner, jadi benar ya. Kalau NY ada 2 dan dua-duanya purchasing manager, bukan owner. Jadi yang benar hasilnya tadi kalau kita panggil store procedure kita, hasilnya adalah 0 ya. Jadi itu tentang store procedure, materinya semua ada di file PDF-nya. Nanti saya sertakan file PDF-nya. Saya menjelaskan dengan sangat cepat memang menurut saya, karena store procedure ini panjang, Anda semua, dan ini videonya udah panjang sekali. Silakan Anda baca-baca lagi ya di PDF-nya untuk tahu lebih dalam tentang store procedure ini ya. Dan saran saya Anda belajar untuk mengetikkan ini ya, jangan copas-copas, karena banyak hal yang harus dipelajari, dibiasakan ya. Cara penulisannya ini sangat rentan kesalahan, jujur aja. Saya pribadi karena jarang pakai store procedure, saya juga banyak sekali salah. Jadi silakan dicoba, jalankan semuanya sekaligus gitu ya. Maka Anda akan tahu sebenarnya struktur codingnya seperti apa. Itu materi untuk store procedure. Saya Victor Tomo. Terima kasih.